kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI kanal pemilih cerdas, RRI kanal perempuan dan anak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan untuk hari ini spesial kami hadirkan dialog tangga bencana. Dan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tumpukan sampah, salah siapa? Nah, nanti kita akan membahas hal ini bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP, serta bersama Direktur Bank Sampah Induk, Bapak Iketut Witame Esos. Dan terkait dengan hal tersebut, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 0811399990. Kalau berbicara soal sampah, ya nampaknya tidak akan pernah ada habisnya ya, dari kota kecil, kota besar, bahkan menjadi isu internasional juga. Dan bahkan sampah ini menjadi persoalan utama yang tidak kunjung selesai, terutama sampah plastik ya. Dan kalau di Buleleng ada TPA Bengkale yang informasinya overload, dan bahkan Pemkab ini menyiapkan 3 hektar lahan tambahan. Nah, sampai kapan pemerintah menambah lahan untuk TPA? Nah, dari kejadian seperti ini, siapa yang disalahkan? Pemerintah yang kurang tegas atau masyarakat ini yang belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Jadi semakin pesatnya pertambahan penduduk dan beragam aktivitas, tentu ini menjadi masalah sampah ini menjadi makin besar ya. Dan ternyata dari katadata.co.id, sumber penyumbang sampah terbesar ini adalah sampah rumah tangga. Dan Indonesia adalah negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia pada 2020. Tumpukan sampah salah siapa? Kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Gede Melandrat SP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Kabupaten Buleleng. Selamat siang, Pak Kadis. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat selalu Pak Kadis. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 siang ini. Sama-sama Ibu. Baik, hadir pula Direktur Bank Sampah Induk, Bapak Ketut Witame Esos. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau bank sampah ini solusi sebenarnya ya Pak Kadis ya. Sebenarnya bukan zaman untuk saling menyalahkan sih, memang kita butuh solusi ini agar tidak terjadi penumpukan sampah. Tapi kalau untuk tata kelola sampah di Buleleng ini sebenarnya bagaimana Pak Kadis? Ya, baik, terkait dengan materi atau judul kegiatan hari ini, saya kira sangat menarik ya, bahwa ketika kita berbicara tentang sampah, ya mungkin tidak akan pernah habisnya ketika masyarakat juga tidak pernah peduli dengan sampah. Tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa sampah ini adalah masalah kita. Kita itu siapa gitu. Lu kali gitu, enggak juga ya. Jadi saya kira masalah sampah ini masalah kita bersama. Karena apa? Karena satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwasannya adalah sumber sampah adalah di mana manusia itu ada. Jadi sampah sumbernya dari sampah rumah tangga, ya tentu itu ada dari rumah gitu. Ada, entah itu ada orang tua, ibu dan bapak, ada anak 2, 3 gitu. Terus mungkin sampai ada cucu. Maka total nilai sampahnya bisa dikalikan. Jadi satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 atau setengah kilo per hari. Mulai baru bangun, masuk toilet gitu sudah kita punya sampah. Ya, saya kira karena sampah adalah masalah kita bersama, dan sumbernya tadi saya sampaikan bahwa terbesar adalah rumah tangga. Iya. Adapun sampah sejenis rumah tangga, nah ini yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Salah satu contoh adalah ada di fasilitas umum. Contoh ada di jalan, ada di taman, ada taman kota misalnya. Nah, ini selama ini paradigmanya adalah selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal kalau kita berbicara sampah adalah masalah kita bersama, tentu ketika kita juga berkunjung ke tempat di mana itu menjadi fasilitas publik atau fasilitas umum, ini juga tentu masyarakat yang berkunjung harus bijak. Juga menempatkan sampah di tong sampah atau di tempat sampahnya, atau membawa sampahnya ke tempat pengumpul sampah. Saya kira itu. Nah, yang menjadi sumber sampah lagi satu adalah sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang memang tidak bisa didaur ulang. Ini menjadi kewajiban pemerintah lagi untuk mengelolanya. Atau sampah spesifik misalnya.
Sampah spesifik ini adalah sampah contoh nih kayak oli. Jadi kayak hasil misalnya cucian itu menjadi sampah spesifik. Itu sampah limbah B3 namanya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang mana menjadi ranah pemerintah, mana yang menjadi tanggung jawab kita bersama apabila masalah sampah ini terus tidak menjadi kepedulian kita bersama. Itu akan menimbulkan masalah. Nah, saya kira masyarakat sekarang itu sudah memiliki paradigma baru dengan adanya peraturan yang ada sekarang, baik peraturan gubernurnya dari undang-undang 18, undang-undang PP juga ada 81, terus perdanya juga ada, peraturan gubernurnya juga sudah gitu misalnya. Jadi pembatasan sampah plastik, peraturan gubernur nomor 96, terus pemrosesan sampah dari sumbernya itu peraturan gubernur 47. Saya kira ini juga peraturan yang nantinya memayungi aktivitas penanganan sampah. Nah, khusus di Buleleng ini semuanya sudah bergerak. Tentang tata kelola, bagaimana sampah dikelola dari sumbernya, paradigma baru kita, pilihlah sampah dari sumbernya, dan ini menjadi solusi yang terbaik buat penanganan sampah. Kita tidak berharap bahwa TPA itu terus menambah luasan seperti apa yang saya sampaikan tadi, tetapi bagaimana memanajemen, menata kelola sampah dari sumbernya. Mulai dikumpulkan di rumah, itu dipisahkan mana organiknya, mana anorganiknya. Jadi mana yang bisa didaur ulang lagi, mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, apabila kita berbicara anorganik selama ini tidak bisa didaur ulang, sekarang sudah bisa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan sampah apabila sampah itu telah dipilah dari sumbernya. Itu satu hal bahwa sebenarnya permasalahan sampah tidak menjadi masalah yang sangat rumit ketika sampahnya itu diproses, ditata kelola dari sumbernya. Itu tadi sumbernya, apakah itu dari rumah tangga maupun sejenis rumah tangga. Karena sejenis rumah tangga ada sumber sampah yang kita tidak tahu atau kita tidak sadari. Toko misalnya, minimarket, mall, itu sumber sampah. Karena di sana masyarakat belanja dan membawa sampah, entah itu pembungkusnya, entah itu apa namanya, itu dibawa ke rumah. Karena ini paradigma ketika kita berbicara tentang tidak hanya jumlah penduduk menjadi penekanan timbunan sampah, tetapi juga perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat. Ini selalu menggunakan kemasan. Tetapi kita juga dari Dinas Lingkungan Hidup, kita juga tidak serta-merta melarang zero misalnya penggunaan plastik. Enggak. Karena ada produk-produk tertentu yang memang harus higienis, bisa dilihat. Kan itu. Jadi sebenarnya ketika sebuah produk, apa itu kemasan apapun, ketika masih bisa kita gunakan lagi, didaur ulang lagi, dibuat produk sirkulannya lagi, itu bukan sampah. Bahkan ketika kita jual, itu menjadi produk ekonomi. Nah, ini yang paradigma seperti ini yang perlu kita terus lakukan edukasi. Langkah-langkah edukasi menjadi langkah-langkah yang paling penting, dan kami di Dinas Lingkungan Hidup sekarang berharap edukasi kami tidak hanya ke sekolah pada tingkat misalnya SMK bahkan universitas, tidak. Kami justru mengangkat anak-anak dari kecil, PAUD misalnya, TK. Ini pematiknya luar biasa. Jadi memberikan efek dampak kepada orang tua, kakaknya, itu luar biasa anak-anak PAUD ini. Kami kembangkan seperti itu karena apa? Karena melihat paradigma yang ada di rumah, ketika anak kecil sampai ngomong, ibu, bapak, ayah gitu, atau bunda, kok buang sampahnya sembarangan sih? Nah, ini sangat memberi ruang buat orang tuanya berpikir dua kali ketika dia membuang sampah sembarangan. Ini salah satu proses yang kami lakukan sekarang, lebih banyak ke perubahan perilaku. Di samping juga ada beberapa proses edukasi kami yang memang merubah pola manajemen persampahan. Itu tadi, ketika kita berbicara sumber sampahnya adalah di rumah tangga, maka di sana ada organik misalnya
ranting, entah itu tanaman yang tumbuh atau dibuat taman di rumahnya, sisa atau daun yang jatuh itu dikumpulin, dibuat kompos, dan kompos itu memberikan media tumbuh, atau bahkan kalau dikomposting itu menjadi pupuk organik. Dan kita berbicara sumber sampah di keluarga. Bagaimana dengan sumber sampah yang ada di perkotaan? Kami juga sudah buat misalnya tempat yang memang masyarakat bisa melihat kawasan, contoh nih jalur atau jalan Gajah Mada, kami buat percontohan. Contoh misalnya di daerah pinggiran kota ada urban farming yang ada di Desa Bakti Srage. Bahkan Desa Bakti Srage sekarang kita kirim ke Jepang untuk belajar tentang tata kelola persampahan. Jadi sebenarnya kita hanya melihat bahwa pemilahan sampah organik dan anorganik. Anorganik itu dipilah lagi, Bu, ternyata. Kalau di Jepang tuh ada 23 bahkan pilahan itu. Contoh nih kemasan gelas mineral misalnya. Itu berbeda nilainya, berbeda harganya ketika kita berbicara dengan botol mineral. Belum lagi misalnya plastik kemasan sampo, itu berbeda lagi. Nah, tentu perbedaan-perbedaan ini kalau dipilah akan berbeda nilai ekonomisnya. Nanti berbicara tentang pemilahan sampah, atas pengurangan sampah, bagaimana sampah itu tidak menjadi bermasalah, justru mendatangkan nilai ekonomi. Nanti bank sampah lah yang menjawabnya kan gitu. Karena sampai hari ini saya menekankan pada bank sampah, yuk menabung dengan sampah, bukan memanajemen sampah dalam bentuk tabungan, tetapi menabung dengan sampah dengan harapan bahwa kedepannya lagi tidak saya tidak punya uang untuk nabung, saya punya sampah untuk menabung. Bahkan saya sekarang sampaikan kepada teman-teman di bank sampah unit ini, jangan menabung uang dong, menabung emas itu. Kita sudah kerjasama dengan Pegadaian dan kita sudah ada 6 bank sampah unit yang nanti lebih jelas Pak Witame yang menyampaikan. 6 bank sampah unit itu sudah menabung emas. Bahkan bank sampah unit yang ada di dinas kami sekarang sudah memiliki 5 gram emas yang ditabung, yang nantinya itu sangat memberi manfaat buat kami di dinas. Di suatu saat, pada saat hari raya Galungan misalnya, kenapa tidak itu dipakai untuk beli buah, untuk bersama-sama. Sama dinas PU kemarin juga beli ayam merah dengan sampah plastik. Itu kenapa tidak gitu. Sehingga tidak lagi kita berbicara bahwa sampah itu menimbulkan masalah, apalagi bencana. Enggak lah. Cuma yang kita ingin tekankan adalah mari bersama-sama untuk membangun untuk menjaga eksistensi pembangunan berkelanjutan dengan jalan menjaga tata kelola persampahannya. Jadi mengelola sampah dari sumbernya itu lebih murah, lebih mudah, bahkan lebih memiliki nilai ekonomis ketika kita membuang sampah sembarangan. Dan tentu ini juga tidak bisa serta-merta hanya sebatas wacana. Kita gerakkan. Kemarin kita gerakan di sekolah-sekolah, bahkan ada 7 sekolah sudah mendapatkan adiwiyata, dan kemudian kemarin diambil di Kementerian Kemenlhk. Itu Bu Leleng luar biasa, memborong semua program adiwiyata, hadiah termasuk SMP 1, terus SMP 3 itu, terus ada yang di Munduk, Goblek, terus Tajun, Pemutaran. Ini luar biasa. Ini sebuah angan-angan yang dulunya bisa enggak, kok terus masalah sampah. Nah itu ya, saya kira ini sebuah reward yang diberikan oleh pemerintah pusat atas bukan keberhasilan Pemkab, tetapi inisiatif semua masyarakat untuk bergerak untuk menjaga eksistensi lingkungan terjaga. Itu. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwasannya TPA itu bukan tempat pembuangan sampah akhir, jadi tempat pemrosesan sampah, di mana TPA itu memiliki syarat-syarat tertentu, dan yang paling penting adalah di sana ada manajemen tata kelola sampah yang semestinya sampah residu yang masuk ke sana. Jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, dan tentu atas tanggung jawab itu menyiapkan lahan. Nah, adapun lahan yang dulunya 4,8 hektar, sekarang dengan anggaran APBD pemerintah daerah menyiapkan lagi 3 hektar dengan harapan luasan itu bukan luasan yang memang
disiapkan untuk menimbun sampah. Ini jangan sampai saya tidak berharap seperti itu, tetapi lahan itu adalah menjadi lahan tempat edukasi masyarakat bagaimana menata kelola sampah di tempat pemrosesan sampah. Hampir di semua desa sekarang seluruhnya menyiapkan tempat pemrosesan sampah atau dikenal dengan TPS. Bahkan ada TPS 3R, jadi dengan reuse, reduce, recycle-nya. Jadi tentu di dalam pemrosesan ini butuh edukasi. Nah, kami selaku ujung tombak dari core bisnisnya, tanggung jawabnya Bupati, itu diberikan untuk menjaga eksistensi lingkungan atau di bidang lingkungan. Salah satunya program persampahan, tentu TPA ini adalah menjadi tempat edukasi, memilah sampah mana organik, setelah dipilah maka diprocessing, dicacah, setelah dicacah di composting namanya, nah ditambah media starter, baik itu ekoenzim atau PM4, nah itu di starter menjadilah pupuk. Nah pupuk inilah menjadikan sumber pakan bagi tanaman, dan ini sudah kami lakukan, dan tentu eksistensinya ada. Bahwa taman-taman yang ada di kawasan perkotaan Singaraja ini dengan pupuk organik itu di spot. Nah, yang pemilahan yang anorganiknya itu langsung diambil oleh Bank Sampah Induk. Jadi Bank Sampah Induk adalah bank sampah yang membawahi seluruh BSU yang ada di Kabupaten Buleleng. BSU ini adalah bank sampah unit yang ada di OPD, yang ada di desa, yang ada di kecamatan. Ini sebuah sinergisitas penanganan sampah yang selama ini menjadi momok. Tidak hanya pemerintah, masyarakat di mana, baik di desa, di kecamatan, ini terus menjadi momok. Saya kira dengan teknik yang sangat mudah, membangun kebersamaan untuk memanage sampah dari sumbernya, memilah dengan jalan memilah, maka tentu permasalahan sampah tidak lagi menjadi masalah yang crowded, masalah yang apalagi dibilang kebencanaan. Mungkin ya kalau kita tidak menangani dari kecil, dari hulunya. Hulu sampah itu adalah di rumah tangga. Nah, kalau tidak ditangani secara bersama-sama, tidak juga mungkin pemerintah bisa menyelesaikan masalah itu. Karena itu tadi bahwa sampah itu adalah masalah kita bersama, bukan masalah pemerintah. Kuncinya masyarakat juga, ini mau tidak sama-sama, begitu ya. Begitu. Baik. Kebiasaan itu yang mungkin perlu dibiasakan juga saat ini ya Pak Kadis ya. Baik, kalau tadi Pak Kadis bilang jangan resah dengan tumpukan sampah, ubah sampahnya bisa jadi rupiah, bahkan bisa jadi emas katanya. Waduh, ini luar biasa ini. Kalau dulu kita takut sampahnya bertumpuk-tumpuk, sekarang malah sampahnya numpuk bisa jadi rupiah, ini tabungannya menumpuk. Baik, kita ke Direktur Bank Sampah Induk Pak Ketut Witama. Pak Ketut, ini luar biasa tadi Pak Kadis menyampaikan bank sampahnya bisa banyak program begitu ya Pak Kadis ya, Pak Ketut ya, tadi Pak Kadis menyampaikan seperti apa sih Pak Ketut di Bank Sampah Induk, mungkin apakah ada penambahan saat ini, bagaimana masyarakat kita dari edukasi yang sudah diberikan begitu dari pemerintah, apakah ini ada penambahan dari setoran sampahnya atau bagaimana ini? Baik, terima kasih. Dalam hal ini Bank Sampah Induk terus mengedukasi atau sosialisasi tentang pengelolaan sampah seperti kegiatan Bank Sampah. Karena kenapa? Bank Sampah Induk ini adalah bagian dari pemerintah juga melalui Dinas Lingkungan Hidup. BSI kami itu namanya E-Darling. Jadi kepanjangan E-Darling itu adalah edukasi penyadaran lingkungan. Jadi penting kami itu melakukan sosialisasi, memberikan informasi negatif terkait permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Buleleng, kan begitu. Namun dalam hal ini juga perlu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang diet plastik itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Bagaimana sih peran serta masyarakat itu mau? Dalam hal ini masyarakat sudah terbiasa konsumtif dalam hal penggunaan plastik ini. Nah, di sini kan perlu ada edukasi juga, walaupun kami Bank Sampah menerima penuh sampah plastik itu, namun lebih bijaknya adalah bagaimana kita itu mengentaskan itu dari sumbernya itu tersendiri, seperti tadi penyampaiannya Pak Kadis, dari sumbernya itu sendiri, yaitu dari rumah tangga kita sendiri. Ya, ini gitu. Bank Sampah Induk mengayomi berapa bank sampah jadinya Pak? Kami terus bergerak
melalui Bank Sampah Indo ini membentuk BSU, Bank Sampah Unit, baik ada di kelurahan maupun desa, tingkat sekolah maupun di masyarakat itu sendiri sudah berjumlah 308. Mungkin saat ini sudah bertambah menjadi 5, Bu. Karena ini terus dilakukan edukasi sama tim penyuluh kita yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah ada menjadi lebih giat lagi mengumpulkan sampah atau menabung sampah itu tersendiri, yang belum membentuk agar segera membentuk melalui BSI ini. Baik. Gitu. Setelah masuk di bank sampah, plastik-plastik ini diapakan begitu, ditumpuk saja atau kemana alurnya, Pak? Ya, jadi sampah itu disesuaikan dengan jenisnya. Seperti tadi dibilang oleh Pak Kadis, antara botol kemasan air mineral itu ada juga yang bentuknya itu gelas. Nah, berbagai macam jenisnya itu memiliki harga yang berbeda-beda. Ya, jadi di bank sampah itu melakukan pemrosesan, pemilahan dan pemilihan. Pemilahan itu antara yang mana plastik lembaran, kemasan lembaran itu misalnya tas kresek itu sendiri maupun yang bentukan. Itu pemrosesan ini ya. Lalu ada juga pemilihan kembali lagi. Satu contoh botol PET. Air mineral itu. Kalau kita mengejar harga di situ, tentu kita mengupayakan kembali lagi pemisahan, ada menghilangkan labelnya itu sendiri, lalu membuka tutup botol itu sendiri. Nah, di situ akan memberikan harga yang lebih baik kembali. Oh, jadi beda lagi harganya, tutupnya, labelnya begitu, Pak ya? Ya. Ini kan kami di Bank Sampah Induk yang beralamat di Jalan Seririt Pemaron, Singaraja ini, ya. Kami harus segera mungkin melepaskan itu sendiri, barang itu sendiri. Harapannya Pak Kadis maupun kita di DLH itu mengirim barang bekas, besok sudah datang barang baru lagi ke kabupaten kita sendiri. Jadinya tidak ada penumpukan yang terlalu banyak, Ibu. Baik. Bagaimana menuntaskan masalah sampah ini segera mungkin, yang sudah terpilah dan terpilih ini menjadi segera diproses di pabriknya itu sendiri, dan besoknya itu datang ke daerah menjadi recycle yang menjadi barang baru lagi. Itu semua kemana alurnya, Pak? Berarti memang tidak ada menumpuk di Buleleng ibaratnya begitu ya? Ya, ini sudah dikerjasamakan melalui MOU ya, yang ada di lokalan kita di Kabupaten Buleleng sama Makmur Berkah Sejahtera ya. Kita kirim ke sana, lalu Makmur Berkah Sejahtera ini melakukan pengiriman ke pabrik melalui Jawa, di Surabaya maupun di Banyuwangi, Bu. Baik. Wah, luar biasa, berarti tidak ada sampah menumpuk harusnya kalau seperti ini. Walaupun plastik-plastiknya banyak, tapi itu semua sudah diproses begitu ya. Betul. Organik pun ini seperti contohnya di dekat RRI Singaraja itu tamannya subur sekali, Pak Kadis. Walaupun Singaraja panas, tapi ternyata sayur-sayurnya tumbuh subur ini. Itu karena kompos yang dihasilkan berarti ya, Pak Kadis ya? Iya. Ini itu dah salah satu menjadi tempat edukasi kami. Di sana ada juga recycle-nya juga ada. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sampah sebenarnya malah lebih asik gitu. Iya, asik, berarti ini. Ya. Jadi menjadi takut karena kan sampahnya ditumpuk itu. Jadi kita sekarang ini janganlah sampai sampah ditumpuk. Kalaupun BSI hanya bergerak di anorganik, kalaupun misalnya harus menimbun, jadi memilah sampah, saya hanya membatasi sampai 2 hari saja. Nah, 2 hari ini diharapkan ke sumber plastik lagi. Jadi diolah di sana, menjadilah produk sirkulan. Yang dulunya mungkin gelas mineral menjadi mungkin sikat gigi, yang kayak gitu. Sepertinya itulah yang sekarang, atau menjadi bubur plastik, itu akan diolah lagi, entah itu menjadi bantal, entah itu menjadi sepatu, entah itu menjadi baju. Ini kan sekarang itu banyak dikembangkan di daerah-daerah Jawa Timur. Dan kita sangat berharap bahwa nantinya tidak hanya di sini, dioper di sini produk atau hasil pilahan itu kita bisa bawa langsung ke
Jawa Timur untuk mendapatkan nilai lebih. Ya, baik. Karena ada 8 pengusaha barang atau dibilang sampah. Ternyata ada 8 di sini, di tengah kota ada 8. Itu kita bukan dalam kapasitas memberi izin, enggak. Tetapi ada unit usaha yang bergerak untuk mengurangi sampah buleleng. Kita dari sudut itu kita pandang. Bahwasannya ternyata yang dibilang sampah itu adalah tidak bernilai ekonomis. Ada 8 pengusaha kok di sini yang bergerak di bidang persampahan, baik persampahan anorganiknya. Anorganik itu banyak sekali, ada plastik, ada juga besi. Jadi di sini ada pengepul itu. Nah, pemerintah tentu harus mendorong ini agar jangan sampai ditimbun di sini. Dan berdasarkan peraturan juga tidak dibolehkan. Jadi mengekspor gitu loh. Jadi ngambil dari Karangasem ditimbun di sini tidak boleh itu. Itu sudah ada peraturannya. Nah, artinya apa? Artinya orang melihat sebelah mata gitu loh. Sampah ini membuat bencana gitu. Padahal tidak juga. Kalau kita fair melihat sesuatu masalah gitu. Jadi sebenarnya masalah itu timbul dari kita sendiri. Menganggap itu masalah, padahal ketika kita pilah, ketika kita urai, ternyata memberi rezeki atas apa yang kita anggap itu sampah. Iya, saya lebih baik juga orang masih berbicara tentang sampah itu sebuah barang. Bagaimana kalau sampah masyarakat itu lebih berat lagi gitu. Baik, karena ada juga produk di Buleleng itu meja belajar dari sampah plastik dan ternyata itu awet sekali. Ini dari pertama muncul itu ternyata sampai sekarang awet sekali. Kita terus berkembang, kita terus berinovasi terhadap itu. Bahkan kita melombakan. Jadi sebenarnya contoh nih, misalnya kemarin kita lomba recycle. Bagaimana sampah anorganik itu dibuat sebuah karya-karya dari imajinasi, lahir sebuah karya, dan karya itu memberi manfaat, apalagi memberi rezeki. Ini sebuah unit usaha itu lahir kan dari sana. Kita mencoba memberi ruang kepada masyarakat dari anak kecil untuk membuat karyanya dengan mengolah sampah anorganik menjadi bernilai ekonomi. Itu tantangannya. Nah, kemarin di masing-masing OPD kita lombakan gitu kan. Nah, seiring waktu mungkin hasil produk ini menjadi bagian unit usaha nantinya. Kita tidak berbicara hari ini kita makan cabai terus panasnya hari ini gitu loh, pedesnya hari ini. Saya berbicara tentang sampah, tentu sampah ini bukan hal baru, tetapi hal lama yang menjadikan sekarang bermasalah. Ini belum kita berbicara tentang bagaimana sih Dinas Lingkungan Hidup menjaga eksistensi TPA agar jangan sampai terbakar gitu, misalnya kayak di Suwung. Ya, karena kita peduli atas itu, maka perlu strategi-strategi yang kira-kira mudah-mudahan sampai hari ini kita tidak mengalami bencana terbakar seperti di Suwung atau di Tabanan. Ya, tentu eksistensi kami di Dinas Lingkungan Hidup juga harus bisa membuat strategi-strategi agar TPA itu tidak terbakar. Saya kira itu tanggung jawab kami lah. Jadi jangan sampai terbakar lah. Itu menjadi tanggung jawab kami, dan tentu eksistensi TPA kami tetap pertahankan agar processing ada di sana. Jadi jangan hanya menimbun akan menjadi open dumping seperti tadi. Jadi overload. Yang kami lakukan adalah kontrol rainfill. Jadi ketika sampah masuk ditumpuk dengan tanah yang tipis agar meredam gas metannya. Jadi sehingga tidak ada ledakan atau letupan yang menjadi api. Saya kira itu akan juga memberi nilai positif terhadap masyarakat di sekitar TPA. Baik, agar tidak menumpuk juga tumpukan sampah, agar tidak sampai jadi bencana, tapi ini jadi berkah kalau tadi jadi rupiah begitu. Baik, kita juga akan undang pendengar untuk ikut bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti akan Henny sampaikan juga ke narasumber, tapi sebelum itu mungkin kita akan jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai. Air sama ikan, Bu. Pintar. Batuan, Bu. Bagus. Saya, Bu. Apa lagi? Sampah. 4 sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai? Nadine, buang sampah kok sembarangan gitu loh. Yah, namanya juga sampah mah. Mau diapain lagi kalau nggak dibuang? Tapi sebelum dibuang kan mesti pilah-pilah dulu. Mama sudah siapin 2 tempat tuh. Satu tempat khusus untuk sampah organik, yakni nih sampah yang dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami, seperti sampah dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun dan ranting dan lain-lainnya. Di sini tempatnya ya. Nantinya bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian tempat yang satunya lagi nih untuk sampah anorganik, seperti sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca, kaleng dan keramik. Nah, sampah ini bisa didaur ulang juga. Aduh, iya deh ya. Maaf Ma, Nadine salah. Oh iya Ma, Nadine baru ingat. Bahkan di sekolah aja udah diajari tentang pengolahan sampah dengan 3R. 3R? Iya. Bagaimana maksudnya? Mama kok nggak ngerti? Mama tahu nggak? Pengertian pengelolaan sampah 3R itu maksudnya upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program tuh menggunakan kembali atau reuse, terus mengurangi atau reduce, dan mendaur ulang atau recycle Mama. Oh alah, bahasa di sana toh. Nah betul itu. Sampah kalau dikelola dengan bijak akan menjadi rupiah dan berkah. Kamu ngapain? Kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu? Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori. Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori? Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. Ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu. Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tumpukan sampah salah siapa? Salah siapa? Salah kita sendiri nih ya. Yang menumpuk sampah. Sebenarnya kalau sampah bisa diolah seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Buleleng, Bapak Gede Melandra juga mengatakan
kalau ditumpuknya kemudian disalurkan itu bisa jadi rupiah, bahkan jadi emas juga ini. Karena ada Bank Sampah Induk juga ya. Di Studio Pro 1 RRI Singaraja kita masih berbincang pendengar bersama Direktur Bank Sampah Induk Bapak Ketut Witama dan juga bersama Bapak Gede Melandrat SP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau di WhatsApp kami di 081139999790. Pak Kadis, kalau di WhatsApp ini sudah banyak yang mengirimkan penyebab permasalahan tumpukan sampah ini berawal karena tidak diangkut tuh. Seperti yang tadi sampaikan, masih ada sebenarnya yang menunggu pengangkutan, Pak Kadis. Ada permasalahan dalam sistem pengangkutan katanya yang tidak berjalan sesuai standar. Bagaimana sistem pengangkutan sampah di Buleleng? Daerah mana saja yang sampahnya diangkut di LH? Kemudian ada lagi selamat siang Pak Kadis, pengelolaan sampah perlu pertimbangan dan sistem terstruktur, bukan hanya sekedar kumpul, angkut, pengantaran ke tempat pembuangan akhir. Hal ini yang akan jadi permasalahan penumpukan sampah tanpa akhir katanya. Kemudian ada juga yang mengatakan terima kasih untuk DLH. Jangan henti-henti untuk memberikan edukasi Pak Kadis, tetap semangat katanya. Meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana pengelolaan sampah yang baik sehingga mengurangi dampak negatif yang dihasilkan, meminimalisir penuhnya TPA. Jika tidak ada pengolahan maka TPA tentu akan penuh dan harus segera dicari tempat baru yang artinya itu menciptakan masalah baru nantinya. Kemudian ada lagi larangan membuang sampah sembarangan terdapat dalam undang-undang, namun pada kenyataannya hukuman ini tidak berjalan dengan efektif karena tidak ada yang mengawasi secara ketat. Wah, ini harus ada hukumannya mungkin yang diminta ya. Kemudian di WhatsApp ada Bu Siti ini yang mengatakan salam untuk Pak Gede Melandrat, salam sehat rahayu katanya. Menurutnya masalah sampah ini hal klasik, untuk penanganannya perlu kesadaran masyarakat. Tapi kenyataannya masih jauh dari harapan karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ngerinya lagi membakar sampah anorganik campur organik di musim kemarau. Nah, ini yang dikhawatirkan. Silakan Pak Kadis, tanggapannya ini lumayan juga banyak. Terima kasih atas saran masukan ini, luar biasa ini berarti. Saya malah saya pikir masalah sampah ini menjadi perhatian. Semakin banyak orang bertanya berarti semua orang perhatian gitu. Perhatian. Perhatian ya. Ya, tadi disampaikan bahwa mungkin iya ada proses angkut yang bermasalah. Bahkan sarana kami cukup memprihatinkan. Saya sadari itu sangat-sangat kurang. Ya. Tetapi saya bangga atas personil saya yang angkut sampah ini, tetap dia melaksanakan tugas walaupun sarana angkutnya sudah pada rusak, pada bolong gitu. Tapi tetap dia melaksanakan tugas dengan catatan tidak pernah terjadi sampah yang tercecer di jalan. Kalaupun ada, mohon disampaikan. Dan kami akan langsung ambil karena kami punya unit gerak cepat, yaitu jadi USB. Jadi kami punya tenaga mobil roda 4 yang mengambil sampah dengan cepat dimanapun di kawasan perkotaan. Terhadap penanganan sampah di kawasan perkotaan, khusus di kawasan perkotaan Singaraja, Bapak dan Ibu, ini memang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup langsung. Ada 2 kecamatan Buleleng dan Sukesade, ini memang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di mana satu yang saya ingin sampaikan bahwa sampahnya itu terkumpul di mana? Di TPS yang ada di masing-masing kawasan. Kawasan itu di mana? Di kelurahan. Sampai serilit pun kami punya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup memiliki aset berupa TPS, tempat penampungan sementara, atau kami sebut transfer dipu. Nah, kalau di kota ada di Seroja, ini dekat RRI, ini di belakang juga ada. Terus di Jalan Dewi Sartika ya utara itu ada juga. Nah, di masing-masing kelurahan itu punya TPS dan itu diangkut oleh truk pengangkut kami di sana. Nah, ini sampah dari mana gitu? Nah, inilah yang kami sampaikan bahwa sampah rumah tangga atau hasil dari
sampah rumah tangga ini luar biasa tumpukannya, yang ditampung di TPS itu. Nah, dari TPS itulah baru diangkut ke TPA. Yang semestinya yang diangkut itu adalah sampah residu, sampah yang tidak bisa diolah lagi. Nah, sehingga tidak terjadi penumpukan yang ada di TPS itu tadi. Jadi sebenarnya kalau yang mana saja sih yang dilayani oleh DLH di seluruh kawasan perkotaan Singaraja dan Selirit. Jadi di mana itu? Di wilayah kelurahan. Itu ya. Yang di desa-desa lain lagi. Desa-desa sudah punya sendiri-sendiri ya Pak Kadis ya? Itu desalah yang mengelola sampahnya. Maka slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain itu. Jadi semua desa sudah punya TPS. Bahkan semua desa di Buleleng itu tadi BSU-nya ada 300. Buleleng itu punya desa 129. Itu berarti semua tertangani dengan BSU, gitu kan. Nah, logika pikirnya begitu. Tidak akan terjadi timbunan sampah. Kok juga ada timbunan? Timbunan itu adalah timbunan sampah residu. Sampah di mana antar anorganik dan organiknya menyatu. Ini sebenarnya terjadi di mana? Di rumah tangga biasanya di dapur. Langsung dijadiin satu saja sama masyarakat. Maka kalau di dapur, kami juga didukung oleh teman-teman asosiasi komunitas ekoenzim untuk mengolah sisa dapurnya. Kalau sayur, buah itu diolah menjadi ekoenzim. Sebenarnya ini bergerak, semua bergerak. Nah, masalahnya kan itu tadi, peduli enggak? Kalau hanya berbicara tentang kok penanganannya gini, kok penanganannya begini ya, kami care. Kalau kami salah, yuk kita diskusi, dan di mana letak kami yang kurang, yuk kita tutupi sama-sama. Karena ini masalah kita bersama, tidak masalah orang lain gitu loh. Yuk kita selesaikan gitu. Nah, adapun tempat penampungan sampah kita yang punya itu harus clear dalam 1 hari. Karena sampah ini tidak bisa didiamkan 1 jam, 2 jam, bahkan apalagi 1 hari. Kalau sampah rumah tangga dapur itu berisi tulang dan sebagainya, itu sudah bau sekali. Sehingga banyaklah kami dikomplain ketika sampah itu tidak diambil secara tuntas. Perlu diketahui bahwa 1 TPS yang ada di Seroja misalnya, itu hampir 3 truk bahkan 4 truk itu diambil per hari. 1 harinya. Itu sudah sampah residu menurut masyarakat. Ketika kami angkut ke TPA, nah di TPA lagi dipilah sama kami. Jadi tidak berhenti pada pemilahan sampah di rumah tangga yang nanti dibawa ke BSU anorganiknya, tetapi kami juga punya pemilah di TPA Bengkale. Itu ada 18 orang, ada 35 orang totalnya ya. Nah, ini yang bergerak terus. Nah, kok masih ada timbunan sampah? Ya begitu. Sampah itu tidak berhenti pada hari, jam dia, gitu kan. Nah, bagaimana dengan struktur terstruktur? Ya iyalah. Jadi penanganan pengelolaan persampahan di dinas atau Pemkab Buleleng adalah ada 2. Ada penanganan itu dari sampah terkumpul terus diangkut, dibawa ke TPA di processing. Itu sudah SOP kami. Tetapi dengan paradigma baru, mestinya setelah sampah dikumpul dipilah dia. Di mana dipilah? Di rumah tangga. Dari sumbernya. Mestinya seperti itu. Justru saya bertanya kepada yang bertanya ini, sudahkah memilah sampahnya Ibu? Itu dia. Nah, yuk kita pilah yuk. Nah, kalau setelah dipilah saya bawa kemana? Bawa ke Dinas Lingkungan itu, kami beli. Bawa ke BSU, kami beli. Gitu loh. Yuk kita gini dulu ya. Yuk sambil gini, bukan hanya wacana ini, bawalah sampahnya. Sampah yang sudah dipilah, bahkan yang sudah dipilah oleh anak-anak, oleh pegawai-pegawai, kami pilah lagi supaya mendapatkan nilai ekonomis lebih. Gitu. Nah, ini menjadi menarik kalau kita lakoni, bukan hanya dibicarakan. Saya berbicara seperti ini karena saya ngelakoni gitu. Saya tahu persis gitu. Ternyata beda harganya ya kalau gitu saya pisahkan ini. Nah, gitu jadi semakin menarik jadinya. Ngapain saya ngasih dengan tutupnya dia nanti milah kan gitu. Nah, terus terutama kalau berbicara tentang pengelolaan persampahan itu baru penanganan. Dari dikumpulkan, dipilah, diangkut, diprocessing di TPA. Ada lagi pengurangan sampah. Pengurangan sampah itu
Jangan langsung dibuang, akan menjadi sampah residu. Maka inovasi lagi menjadi ekoenzim. Terus dipakai pakan maggot menjadi ternak maggot. Jadi banyak hal yang bisa dikelola di persampahan, tentu dengan niat baik kami ingin meladeni masyarakat karena fungsi kami adalah pelayanan. Itu pun kami lakukan dari pagi sampai malam. Paginya jam 4:15 tenaga kami sudah bergerak untuk membersihkan seluruh kawasan perkotaan. Ini bukan ditimbun untuk dibakar, enggak. Kami komposting langsung ke Jagerage. Kami punya komposting di sana. Terus yang mengangkut dari jam 5 mengangkut sampah sampai jam 7 malam baru masuk truk kami yang ada dari pemutaran. Sampai ke pemutaran kami mengangkut sampah. Karena itu tempat destinasi wisata. Itu menjadi kewajiban pemerintah juga. Saya kira apapun yang kami lakukan, semoga hal ini menjadi hal yang baik. Tentu menjaga eksistensi lingkungan hidup, khususnya sampah, tetap terjaga dan lingkungan kita tetap lestari, nyaman, tentu dengan asri di pertamanannya. Saya kira itu yang kita harapkan. Dan di dalam kapasitas penegakan hukum memang Perda kita ada. Tahun 2021 kalau tidak salah itu ada 200 orang yang kita ciduk untuk mempertanggungjawabkan membuang sampah sembarangan. Di benak hati kami, Dinas Lingkungan Hidup, apakah ini yang terbaik? Tetapi kami pilih sekarang metode yang lain, yaitu edukasi, proses edukasinya dari anak PAUD tadi. Ternyata ini lebih nenang ketimbang kita hanya nyiduk sesuatu yang kira-kira. Saya jam 12 malam kadang-kadang di Pasar Anyar, saya sering berdebat dengan orang yang membawa sampah. Saya ke pasar kok. Iya, ke pasar untuk belanja saya tidak melarang, tetapi Bapak ke pasar membawa sampah, ini saya larang. Ada yang seperti itu ya Pak Kadis ya? Saya langsung ngomong seperti ini karena saya langsung jam 12 saya menemukan seperti itu. Apakah saya langsung siduk? Enggak juga. Tetapi dengan kita berbicara baik, mensosialisasikan apa misi kita, tentu akan lebih indah pada waktunya, kan gitu. Oke, waduh, ini malah tambah semangat ini. Yang tadi mengirimkan WhatsApp-nya, sudahkah memilah dan memilih sampah yang harusnya yang dibuang ke tempat sampah itu residunya saja, tapi kenyataannya ternyata masih ada ini yang nyampur ya Pak Kadis ya. Ini yang perlu dibiasakan lagi. Dan ternyata sudah hampir jam 12 Pak Kadis. Waktunya sudah habis juga. Ini kita berbicara. Terakhir Pak Kadis yang ingin disampaikan terkait dengan tumpukan sampah ini, agar semoga tidak menjadi bencana Pak Kadis. Iya, jangan pernah menumpuk sampah, karena sampah itu bernilai ekonomis. Saya mengajak dari titik nol, saya bicara sekarang. Semoga teman-teman seluruh staf di RRI untuk mengumpulkan sampah, baik sampah organiknya bawa ke kami, dan apalagi sampah anorganiknya bawa ke kami. Kalaupun berkenan tidak dibayar, is okay, kami siap menampung, apalagi kalau dibayar. Dan kita mengajak seluruh pegawai staf RRI Singaraja untuk ngumpulin sampah anorganik. Saya berbicara titik nol nih. Mengajak mengumpulin sampah organiknya untuk ditimbang, jadikanlah tabungan masa depan. Jangan pernah bertanya seberapa kilo bisa ngumpulin emas, tetapi seberapa banyak sampah bisa dikumpulin untuk menjadikan emas. Wow, iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kadis. Pak Ketut, terakhir Pak Ketut, sebagai closingnya ini dari Bank Sampah. Iya, terima kasih. Terkait masalah sampah ini kita harus mengingat 5P. 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 Apa itu Pak? Yang pertama adalah pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan, tentu pemrosesannya terakhir. Yang awalnya kita itu keterpaksaan masalah sampah ini, selanjutnya itu menjadi kebiasaan, mengubah pola pikir kita bagaimana sampah itu menjadi rupiah. Tentu di sini ada nilai tambah pada di rumah tangga kita sendiri. Simpel sekali masalah sampah itu, asal kita itu mau. Kata kuncinya adalah mau. Tidak sebatas tahu saja. Oke, mau tidak? Mau dari tidak. sekarang harus ini ya. Terima kasih banyak Pak Ketut Witama, Direktur Bank Sampah Induk, dan juga Pak Gede Melandra. Terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis DLH Kabupaten Buleleng. Kalau ini lihat sih sekarang Sama-sama. Buleleng bersih Pak, nggak ada lagi bak-bak sampah yang pinggir jalan seperti dulu Pak. Ini
sangat jauh sebenarnya Astum Kare. perubahannya. Buleleng tambah bersih dan karena kita dekat dengan tamannya Delha itu Hedi lihat Silakan sendiri. petik langsung. Saya Sayurnya tawarkan gratis. sayurnya ini subur-subur sekali Iya. gitu. Saya heran walaupun Singaraja Iya. panas tapi di sana tetap subur dan terawat begitu. Terima Saya kasih tunggu banyak. kunjungannya. Nanti tanam langsung, terus petik langsung. Wah. Jadi tanam sendiri, panen sendiri tanpa bayar. Oke, terima Iya. kasih banyak Pak Kadis. Dan untuk pendengar Pro 1, mohon maaf tadi yang masuk teleponnya tidak bisa kami sapa karena waktu juga terbatas. Kami akhiri untuk dialog siang hari ini bersama Kadis Delha Kabupaten Buleleng dan juga Direktur Bank Sampah Induk Kabupaten Buleleng. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.